Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penjajahan bangsa Indonesia dan upaya Indonesia mempertahankan kedaulatan. Yang pertama itu sejarah kedatangan para penjajah ke Indonesia dan tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, yang akan disampaikan oleh rekan saya Dini Irsanti. Dipersilahkan. Sejarah kedatangan penjajah ke Indonesia. Hindia Timur atau Indonesia telah lama dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah digunakan untuk mengawet makanan, bumbu masakan, bahkan obat. Karena kegunaannya, rempah-rempah sangat laku di pasaran dan harganya pun mahal. Hal ini mendorong para pedagang Asia Barat datang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka membeli bahan-bahan ini dari para petani di Indonesia dan menjualnya kepada para pedagang Eropa. Yang kedua yaitu ada tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia. Daerah penghasil rempah-rempah yang terkenal sejak zaman dahulu ialah Maluku. Bangsa Eropa ini membeli rempah-rempah secara langsung dari Maluku. Ada beberapa alasan mengapa mereka menyukai rempah-rempah dari Maluku. Yang pertama yaitu mutu rempah-rempah Maluku sangat bagus. Yang kedua, harganya lebih murah dibandingkan dengan harga dari tempat lain. Dan salah satu tujuan penjajahan bangsa Eropa adalah menguasai daerah penghasil rempah-rempah seperti Maluku serta memonopoli perdagangan, membangun basis militer, kolonialisme dan imperialisme ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan Indonesia. Yang ketiga yaitu ada faktor penyebab terjadinya penjajahan bangsa Indonesia. Sejak dahulu, Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa asing, terbentang di antara dua samudra dan dua benua. Telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Ditambah lagi, Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, sehingga semakin banyak bangsa Barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah ataupun berdagang. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah telah menarik perhatian bangsa Barat untuk datang ke Nusantara. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki rempah pilihan serta mempunyai karakteristik dan cita rasa yang khas. Hal inilah yang menjadikan bangsa Barat berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Kendati demikian, tujuan awal untuk berdagang nampaknya pupus lantaran melimpahnya kekayaan alam di Indonesia yang mendorong adanya penjajahan bangsa Eropa terhadap pribumi, sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia. Penyebab terjadinya penjajahan bangsa Indonesia dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi yang terjadi di Eropa sehingga memungkinkan terjadinya penjajahan di Indonesia dan dipengaruhi oleh negara-negara Eropa yang memulai penjelajahan samudra, serta ambisi negara-negara Eropa yakni gold, glory, dan gospel yang akhirnya mendorong imperialisme dan kolonialisme. Yang kedua yaitu faktor internal adalah kondisi dalam negeri yang kurang menyadari persatuan dan kesatuan sehingga memungkinkan bangsa asing datang ke Indonesia, serta kondisi dalam negeri sendiri yang kaya akan sumber daya alam sehingga menarik bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Masa penjajahan bangsa Indonesia yang pertama yaitu oleh Portugis. Portugis merupakan negara yang pertama kali menjajah Indonesia pada tahun 1509 sampai 1595. Awalnya Portugis memang sudah mempunyai jaringan perdagangan yang besar di Malaka. Namun, Alfonso Albuquerque mengirim ekspedisi yang dipimpin Antonio de Abreu untuk mencari daerah kaya rempah-rempah di Nusantara. Mereka pun menemukannya di Maluku. Portugis kemudian meminta izin dan membangun kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di Maluku, salah satunya kerajaan Ternate. Mereka pun diterima dan punya hubungan baik sampai akhirnya retak karena Portugis justru melanggar kesepakatan dan menerapkan sistem monopoli perdagangan yang tidak sehat.
Rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Baubullah pun melakukan perlawanan dan berhasil menaklukkan Portugis pada tahun 1584. Para penjajah dari Belanda yang tiba-tiba datang ke Nusantara memanfaatkan situasi perlawanan ini dan turut mengalahkan Portugis sehingga mereka angkat kaki dari Indonesia. Yang kedua oleh Spanyol. Masa penjajahan Spanyol berlangsung cukup singkat, tahun 1521 sampai 1529. Di tengah penguasaan Nusantara oleh Portugis, saat itu Spanyol juga menginjakkan kaki di Maluku dan bersekutu dengan kerajaan Tidore. Kedatangan Spanyol merupakan mengusik Portugis karena mengancam penguasaan bisnis di Indonesia. Akhirnya, perlawanan antara kedua penjajah pun terjadi. Mereka akhirnya berdamai melalui perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Menurut perjanjian tersebut, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan boleh mengambil kekuasaan ke utara Indonesia, yaitu Filipina. Sementara itu, Portugis tetap berada di Maluku. Akhirnya Spanyol angkat kaki dari Nusantara. Kenalkan, nama saya Tasya Nurilma. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai masa penjajahan bangsa Indonesia pada masa Belanda atau 1602 sampai 1942. Belanda adalah salah satu negara yang menjajah Indonesia dengan waktu yang paling lama, yaitu 350 tahun. Alasannya karena Belanda ingin menguasai wilayah penghasil rempah-rempah. Belanda pun mengalahkan Portugis dan membangun bisnis di dalam negeri melalui perusahaan dagang mereka atau Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada 1602. Belanda tidak hanya memanfaatkan Indonesia dengan menguasai sumber daya alam, namun sumber daya manusia untuk berperang. Salah satunya kebijakan kultus sel-sel atau sistem tanam paksa. Kebijakan ini berisi aturan penguasaan tanah, pekerja hingga hasil panen rakyat untuk Belanda. Tak heran banyak bentuk perlawanan dari rakyat kepada para penjajah Belanda, namun kerap gagal. Bahkan dominasi Belanda di Indonesia bisa mengalahkan penjajah lain yang juga sempat datang ke Nusantara. Masa penjajahan Belanda baru berakhir setelah kalah dari Jepang dalam rangkaian Perang Dunia II. Jepang pun mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Selanjutnya Perancis pada 1806 sampai 1811. Prancis menjadi negara yang pernah menjajah Indonesia ketika VOC Belanda mengalami krisis. Hal ini membuat Prancis sempat menguasai Nusantara. Raja Prancis, Louis Napoleon pun menunjuk Marsekal Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808. Masa kepemimpinan Daendels sangat kejam, sampai mendapat berbagai kecaman, salah satunya membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Akhirnya ia digantikan oleh Jan William Jansen, namun masa penjajahan tidak lama sebab para penjajah dari Inggris berhasil mengalahkan Prancis. Pada tahun 1811, Prancis pun harus menyerahkan kekuasaan di Batavia kepada Inggris. Selanjutnya Inggris. Tahun 1811 sampai 1816. Setelah mengalahkan Prancis, Inggris menjadi negara yang pernah menjajah Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Inggris melalui Stamford Raffles mulai menata Indonesia. Inggris menghapus sistem monopoli perdagangan yang pernah diterapkan Belanda. Begitu juga dengan sistem tanam paksa dan menggunakan sistem yang lebih adil. Raffles bahkan menunjuk bupati lokal menjadi bagian dari pemerintahan, lalu melahirkan sistem sewa tanah. Selanjutnya negara Eropa itu membagi kewilayahan di Pulau Jawa, namun belum merampung penataan itu, Belanda kembali dengan datang dan berhasil mengalahkan Inggris, akhirnya menguasai lagi Indonesia. Kenalkan, nama saya Panji. Saya akan melanjutkan materi mengenai masa penjajahan bangsa Indonesia Jepang 1816 sampai 1942. Usai kekalahan di rangkaian Perang Dunia II, Belanda pun angkat kaki dari Indonesia. Jepang kemudian mengambil alih dan berjanji akan memerdekakan
Indonesia. Nyatanya, Jepang justru menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Kendati singkat, namun kekejaman tidak kalah dari Belanda. Jepang bahkan menerapkan sistem kerja paksa alias Romusa terhadap rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang juga membangun organisasi militer dan memaksa rakyat untuk ikut agar bisa menjadi sumber daya perang melawan Amerika Serikat dan sekutunya di Perang Dunia II. Negara yang pernah menjajah Indonesia ini akhirnya angkat kaki setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom Amerika Serikat pada 15 Agustus 1945. Momen ini digunakan para pejuang Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Perundingan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda masih belum bisa mengakui kedaulatan Indonesia. Bahkan Belanda masih kekeh untuk menguasai Indonesia kembali dengan memboncengi tentara sekutu. Kedatangan Belanda dan tentara sekutu ke tanah air tidak disambut baik oleh masyarakat karena tujuan mereka datang adalah menaklukkan kembali tanah jajahannya. Benar saja, pertempuran antara para pejuang dengan tentara sekutu tak terelakkan. Banyak bentrokan terjadi, sebut saja pertempuran Ambarawa, pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, dan masih banyak lagi. Karena tidak ingin terjadi banyak pertumpahan darah, pihak Indonesia dan Belanda melakukan sejumlah perjanjian untuk mencapai kesepakatan. Indonesia sendiri pun terus berusaha untuk mendapatkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari mata dunia melalui diplomasi. Perundingan Linggarjati. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, Belanda masih belum mengakui kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia secara de facto. Oleh karena itu, diadakan sebuah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas hal tersebut. Perundingan tersebut adalah Perjanjian Linggarjati yang dilakukan di Kuningan, Jawa Barat pada 10 sampai 15 November 1946 dan disahkan pada 25 Maret 1947. Perundingan Renville. Usai peristiwa di Linggarjati, Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan agresi militer. Agresi militer Belanda secara serentak pada 21 Juli 1947 terhadap kota-kota besar wilayah Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera. Maka dari itu dilakukan sebuah perundingan di atas kapal milik Amerika Serikat yang bernama USS Renville pada 17 Januari 1948. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu ada perundingan Roem-Royen. Belanda kembali melanggar perjanjian Renville dengan melancarkan agresi militer Belanda II. Hal ini menyebabkan Indonesia terpaksa mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah komando Saprudin Prawira Nagara.
Setelah mendapatkan kecaman dari dunia internasional, barulah Belanda mau mengadakan perundingan kembali dengan Indonesia. Dalam perundingan ini dinamakan dengan Perundingan Royen-Royen, digelar di Jakarta pada 7 Mei 1949. Hasil dari perundingan ini adalah menghentikan perang gerilya Indonesia. Belanda bekerja sama dengan memelihara ketertiban dan keamanan. Kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta dan bersedia turut serta dalam konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Yang keempat ada konferensi inter-Indonesia. Sebelum pelaksanaan konferensi meja bundar diadakan konferensi Indonesia, yaitu Republik Indonesia dengan BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg atau Badan Permusyawaratan Federal, mula-mula diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949. Kemudian dilanjutkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1949. Keputusan penting antara lain negara yang akan dibentuk nanti dinamakan RIS dan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia adalah Angkatan Perang Nasional dan TNI menjadi inti APRIS. Selanjutnya ada konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marsevin, delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Untuk delegasi BFO atau Forum Permusyawaratan Federal yang terdiri atas negara boneka buatan Belanda dipimpin oleh Sultan Hamid II. Sidang berlangsung pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. KMB menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia paling lambat 30 Desember 1949. Selain itu, Indonesia berbentuk negara serikat dan merupakan sebuah unit dengan Belanda. Uni Indonesia Belanda dipimpin oleh Ratu Belanda, namun permasalahan Irian Barat masih merupakan daerah perselisihan dan akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Meskipun tidak memuaskan banyak pihak, tetapi itulah hasil optimal yang dapat diperoleh. Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS. Bangsa Indonesia melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi memaksa Belanda untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan mendesak keluar dari wilayah Republik Indonesia yang ditandai dengan upacara pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan KMB antara Indonesia Belanda. Dampak penjajahan di Indonesia yang pertama dalam bidang politik dan pemerintahan. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan Barat melakukan kebijakan yang ketat, bahkan cenderung menindas pemerintah kolonial menjalankan politik divide et impera atau memecah belah, bahkan disertai dengan tipu muslihat. Dengan politik memecah belah dan tipu muslihat tersebut, kekuatan kolonial Belanda terus memperluas wilayah kekuasaannya. Penguasa kolonial ikut campur tangan dalam pergantian kekuasaan di kerajaan pemerintahan pribumi. Penguasa pribumi dan rakyatnya menjadi bawahan penjajah. Yang kedua dari bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Daendels, adanya perubahan sistem pemerintahan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional ke dalam sistem perekonomian modern, di mana dalam sistem modern tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Mencari uang dan mengumpulkan kekayaan menjadi tujuan utama untuk mendapatkan uang. Pemerintah kolonial memperolehnya dari penjual hasil bumi dari para petani berupa pajak. Petani harus menjual hasil bumi dengan harga yang ditetapkan. Yang ketiga ada di bidang hukum. Hukum yang berlaku pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara merupakan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pada waktu bangsa Barat datang berkuasa, hukum kolonial mulai diterapkan. Contohnya pada masa pemerintahan Daendels, dibentuk Badan Peradilan untuk orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi dengan ketentuan hukum yang berbeda.
Istilah-istilah hukum berbahasa Belanda masih dapat ditemukan dalam hukum Indonesia, misalnya onslag untuk istilah lepas dari segala tuntutan hukum. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.